Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Resel Official ya. Di video kesempatan kali ini saya mau podcast dengan artis dari Jakarta ya. Gimana Mas Jepri kabarnya? Sehat Mas Jepri? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Jepri perkenalan dulu. Namanya Perkenalkan, saya dari kelahiran Jakarta Barat ya. Jakarta Baratnya mana Mas? Jakarta Baratnya daerah Grogol. Nama Grogol Jembatan 2. Jembatan apa Jembatan Hitam? Jembatan 2 ya, lu bisa Jembatan Hitam. Jawa Barat, Jakarta Barat tadi. Jakarta Barat. Kali teras ya. Ya, Jauh. jauh, jalur itu masih jauh. Ya, dari jembatan 2 belok kanan ketemu jalan kereta itu Pasar Angke nanti belok kiri, ya itu udah jembatan hitam gitu. Kenapa kok bisa nyampe ke desa ini Mas Jepri? Karena itu kelahiran dari orang tua saya ya. Di mana itu Saya kelahirannya? itu di daerah Bumiayu, daerah Kaliwadas. Kaliwadas ya. Ya. Dan kebetulan kakak saya itu dapat orang Bumiayu itu desa Tuku Kramat, Kelurahan Bumiayu. Dan saya juga dapat jodohnya ya sama Tuh Kramat juga. kakak saya, iya. Ya cuman beda RW, satu kelurahan beda RW, cuman satu duku juga. Kramat. Berarti nikah tahun berapa itu? Nikah itu saya tahun 2005. Oh, sekarang udah punya cucu sama anak. Cucu saya belum, anak baru dua. Anak baru dua. Kira-kira mau nambah lagi? Ya setiap hari kita berhubungan dengan istri ya jalurnya ya diminta. Tapi ya Gusti Allah belum mempercayai lagi, cukup dua dulu. Karena itu kan anak itu kan barokah ya, mutiara untuk kita. Istilahnya motor itu kalau nggak ada STNK dan PPKB kan, PPKB itu mutiara. Iya benar. Untuk bekal kematian kita sendiri. Kalau kita sudah nggak punya anak, capek mudahin. Tapi kalau kita punya anak, itu anak kita akan mendoakan kita. Oh gitu ya. Nah, itu tergantung orang tuanya. Berarti pindahan dari Jakarta tahun berapa ke sini? Dari Jakarta itu saya dari umur SD lah, kelas 6. Dari umur SD kelas 6 dan kesini juga diajak sama kakak tuh umur 6 tahun 7 tahun diajak kakak saya. Nah sudah menjelang sekolah terus menikah umur. Nggak sekolah di sini, Sekolah ya di Jakarta saya. Saya sekolah di Jakarta sampai ya SMA. Berarti lulusan SMA tahun berapa? SMA tahun 89-an, 89. Berarti masih biaya ongkosnya masih murah ya? Masih murah. Itu sempat itu saya mau di pondok gitu, di pondok pernah di Al-Hikmah 2 itu. Oh di Benda ya? Kalau saudara pengen tahu, saya teman saya ada di sini namanya Sucipto. Udah iya. Teman Saya itu di sini alhamdulillah ada yang jadi ustadz guru agama namanya Ustadz Huda. Kalau di Keramat namanya Sucipto. Kalau Mas Jepri ustadz apa ini? Kalau saya ustadz ya dibilang ustadz lendangan bewis lah. Kan dibilang ustadz bener belum tentu Pertama ke sini langsung ke Keramat berarti ya? Iya, Keramat. Langsung kerja apa langsung apa? Dulu pertama ke sini kerja. Usaha mandiri. Oh, usaha mandiri itu jualan
Ya jualan di mana yang penting cari rezeki yang halal lah. Jangan Jualan menipu. apa itu? Jualan saya jualan asongan di kereta ya di terminal, yang penting halal lah, halal thayyiban. Pernah itu juga dari juru parkir ya? Pernah parkir, pernah di Berapa pasar tahun Bumi Ayu itu saya cuman 2-3 tahun. Itu saya udah lama juga. Yang banyak orang Bumi Ayu kenal saya, orang-orang Margasari, orang-orang Ligapura, ya pokoknya terkenal di Bumi Ayu lah gitu. Sudah terkenal gitu. Iya. Dibilang selebritis, ya belum selebritis. Jadi selebritos pewis. Selip makanya atos. Iya. Makanya sega atos. Terus sempet jualan itu sosis itu apa ya? Ya, Pakai motor. ya sosis pakai motor ya pernah. Es juga pernah ya. Es ya pernah. Sambil minum dulu Mas Jeffrey. Ini Ya. minum apa Mas Jeffrey? Ini namanya minum Wedang jahe, Wedang ungu itu. wedang uwu, jahe merah. Ini kalau diminum rasanya enak untuk di awal kesehatan. Ini Jadi rempah-rempah. jangan percaya Bertanggung. kalau apapun, yang penting mah ya kesehatan untuk sendiri. Masalah obat itu Allah yang ngatur. Kesehatan ini hanya pelantara. Kita minum yang begini-begini itu bukan minuman air alkohol. Ini minuman Tanpa tradisional ini. alkohol ya, tradisional ini. Ada jahenya, ada ininya, Rempah-rempah. rempah-rempah. Ini buat masuk angin ya, enak. Buat Untuk masuk angin, iya. Pokoknya pada capek-capek lah. Cocok. Itu jualan sosis berapa tahun itu? Sosis bakar goreng-goreng. Itu setahun. Tahun Setahun. berapa itu? Tahun berapa? Baru kemarin, jadi tahun saya kerja itu ya dari waktu 15, 16 udah 17 ikut proyek mantan lurah hari. Terus tahun juga 2019 saya kerja di PNS, pegawai narik sampah. Ya, naik sampah. Ya, Bukan PNS yang Itu. bukannya sipil pegawai negeri, bukan. PNS itu pegawai narik sampah di masyarakat. Walaupun saya kerjanya kotor, bau bacin, bau tembelek, bau apa, di mata Allah itu berkah. Tapi minta maaf ya pada warga yang sampahnya masih peleteran, yang nggak kecikot, saya minta maaf karena yang di kali jurang itu lagi numpuk. Ya, itu di kali jurang itu apanya itu kali jurang? Itu sarang pembuangan sampah itu. Bukan sarang, itu namanya apa? TPU atau TPA kali jurang, Oh, TPA. tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Jadi saya ngambil warga dari seember, 2 ember, 3 ember tuh buangnya ke Masukin TPA. mobil apa? Masukin apa ini? pakai ini torsa kuning. Yang kuning. Torsa kuning dari Duku Ramat, Desa Bumi Ayu, Kelurahan Bumi Ayu. RT RW. RT 1 RW 6. Tuh, ya satu desa lah. Tuh sama Jadiane. Berarti lahir di Jakarta ya? Lahir Jakarta, saya Tahun lahir berapa? tahun 1977. Oh, berarti zaman dinosaurus ya? Mm-mm. Zaman dinosaurus. Iya, Purba. jawabannya residivis. Ya, banyak orang yang diculik-culik. Namanya Soeharto itu. Nggak boleh ngomong Berarti sembarangan. ngalamin rokok harga berapa? Harga rokok ini? Waktu harga rokok itu filter ini, itu saya dulu pernah ngisap rokok tuh harga 2.000 sebungkus. Oh, mantap ya. 2.000 sudah sebungkus, sekarang mah hampir mau 20.000. Bayangin ekonomi melejit men. Dulu mah dapat uang 1.000 perak udah kayak dapat uang 100.000. Sekarang 1.000 kayak 100 perak. Ya walaupun saya susah-susahnya nyari uang, dinikmati. Ya, disyukur ya. Nah, disyukuri. Allah paling seneng. Ajan Rasulullah ya. Kalau Resulah boleh, tapi dinikmati. Iya, betul. Dinikmati aja gerendeng. Oh gerendeng Gusti Allah malah rezeki diret.
Wong diret tuh emang enak, kayak diciret di awak tewek. Oh iya, ciri-ciri bisa ngurut napanya maksudnya. Ya alhamdulillah. Bagi Ya, barangkali masyarakat menurut ya yang bisa. badannya pada pegel-pegel. Saya dibilang itu refleksi, dibilang dukul, ya terserah lah pokoknya ngomong aja, dengan poin ngomong apa, yang penting saya siap. Kalau saya nggak ada halangan, Bisa membantu ya. bisa membantu untuk badan capek. Masalah kesembuhan apa itu tergantung Gusti Allah, tergantung awak jenengan enak apa ora di dunia aku. Karena saya wongnya cilik, boncil. Ya, kayak bocah cilik. Berarti turunnya manggone ini di manggone tempatnya di mana? Manggone aku ning RT 1 RW 6 Duku Kramat, Desa Bumiayu. Kalau mau golah sedulur, kalau pandolan ya dolan silaturahmi. Ajak lain nggak rokok ya. Ngajak lalen, yang penting kita wedang-wedang kopi, Iya. karo rokok. Minum di sini, Mas Evi, ayo minum biar enak. Ini juga orang saya Ini ketat. katanya mau cerita horor itu Mas Evi, coba ceritakan horor yang dialami Ya waktu saya di di Jakarta apa di mana nih? Jakarta dulu aja di Jakarta dulu. Jakarta dulu saya pernah menemukan seorang yang ketabrak kereta. Itu yang namanya orang ketabrak kereta. Yang namanya ketabrak kereta itu awaknya pada hancur lembur, wis pada berantakan. Bisa Ya, kabeh berarti nah, bisa. udah rusak kabeh wis. Wis kayak ucus melecus ya gue, ucusnya meletel. Ndasnya tugelan. Tengkoraknya mau berentak. Ya alhamdulillah saya bisa Berarti ditolong. mengatasi, ya Ditolong berarti. ditolong, Direok berarti. direok pakai tangan. Kadang-kadang ya gitulah, mampu bacin. Darah manusia itu lebih baunya daripada darah hewan. Darah hewan dicuci ya wis orang bakal mampu. Darah manusia kalau dicuci masih mampu, masih bau. Bilangnya apa bilangnya? Hilangnya ya selawat Nabi baik, wis percaya baik. Yang penting kita nggak mengganggu, menolong niatnya gitu. Walaupun dia mengganggu ya biarin, yang penting kita jangan mengganggu. Yaitu mengganggu itu dia bilangnya terima kasih, cuman dia nggak bisa mengucap. Berarti pernah tidur di rumah sakit kamar mayat pernah. Di kamar mayat pernah, teman saya kejadian waktu tahun Aceh di mana ini tempatnya kejadiannya? Jakarta apa tepatnya di Jawa? Jakarta, di Jakarta Barat, itu di daerah Pesing. Pesing itu berarti dekat itu ya. dekat Jelambar, Jelambar ya. dekat Jelambar. Tuh, itu Jakbar kejadian. berarti Jakbar ya. Ya, Jakarta Barat. Itu kejadian teman saya ya dibunuh orang ya karena ya masalah lahan atau apa ya, orang kita tuh udah mati kayak mau dicacak-cacak itu. Aku Makanya gue ini tempat rumah apa pas di kejadian di sananya di luar rumah apa di di dalam rumah? diskotik maraton. Itu di diskotik. Yang suka main diskotik itu hati aja, kalau ada pertutup apapun Anda jangan pikiran nyong wong kuat nyong gigi, kalau wis takdirnya mati ya mati. Iya, lah wong kuat ya. Nggak ada orang yang sakti kayak apapun kecuali Gusti Allah yang lebih sakti. Iya, benar. Itu Anda punya apapun kalau gitu mata Gusti Allah digemuyui toh di malaikat ta. Soalnya kanan kiri kita tuh dua yang jaga, yang punya tuh ada. Semua manusia tuh punya dijaga, Iya, yang terus mulutnya kejadiannya dijaga, kejadiannya memang mati di tempat berarti. iya mati di tempat. Terus saya itu kebetulan lagi ada di rumah teman saya yang namanya Dadang, Apa itu ya? laporan, yang namanya Agus. Ini laporannya ya si Agus mati. Akhirnya saya sebagai Teman. anak
ketua RW, Oh iya. Berarti antisipasi dengan warga. Ya saya anak ketua langsung, RW berarti bapaknya RW itu. iya, saya sebagai anaknya ya bagaimana ya, karena namanya warga sendiri tak buru, nggak taunya diburu di sana nggak ada, katanya ada di rumah sakit Cipto. Berarti kalau Iya, dia udah dibawa ke rumah sakit, saya ke sana. kalau Cipto itu Iya. sakit mana itu daerah mana Cipto? Cipto Jakarta itu mana? daerah Jakarta Pusat, Pusat itu, ya? ya, Pusat. Jakarta Pusat. Kebayoran. Dan Jakarta Pusat yang dekat berbentuk dengan Cikini. Oh Ciki. Ya, Cikini itu stasiunnya, depannya itu rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Oh, rumah sakitnya Itu, gede berarti itu. ya gede itu. Paling gede Jakarta ya. Dulu itu gede. Ya, saya ke sana malam-malam sama Ada keluarga. itu ada mayatnya ada mayat. Mayatnya mayatnya ada. Di situ saya juga ditanyakan kamu siapa, ya saya sebagai anak RW ya, teman-teman partisipasi bersungkawa, saya mau melihat Teman teman korban saya berarti yang ya? kena korban pembacokan, Dibacok, dikeroyok apa gimana? dikeroyok. Kalau satu ya pasti dia bisa ngelawan, cuma dikeroyok kayak wong pira wong ya kewalahan Ya iya salah. itu. Dengan saya ke sana ya wis mati ke dede lah kayak gue. Berarti lokanya banyak itu. Ya di rumah sakit saya, Otopsi keluarganya nggak? pada datang, ibu pada datang. Ujung-ujungnya ya saya juga yang nungguin rumah sakit Cipto, kamar mayat lagi. Dari kamar mayat, tidur di kamar mayat, jadi saksinya di kamar mayat. Karena apa? Karena di rumah sakit itu dokter juga nggak berani ngambil jantungnya, hatinya tuh nggak berani. Itu namanya mata itu nggak berani kalau ada Yang jaga. keluarganya. Iya. Tapi kalau nggak ada keluarganya, Allah walam, Iya. itu tergantung pihak rumah sakit. Kalau nggak ada keluarganya, tuh. Tapi Jadi alhamdulillah itu menurut saya nggak diambil segala bentuk tubuhnya, nggak diambil. Kan ada sakitnya juga saya. Tuh. Tapi diusut nggak itu masalah itu ya? Masalah itu ya alhamdulillah diusut. Ya pelakunya juga udah lama sih, cerita udah lama itu ya, kita ya kenal-kenalan itu juga. Saya udah lama ketangkap, pelakunya ketangkap itu daerah Jakarta Utara yang Berapa orang itu? ya sekitar 10 orang lah, 15 orang. Buset apa yo? Banyak ya, wong siji digerebut semut wong 10 ya Enteng. tank mainnya senjata tajam. Terus pimen gue acaranya terus ning kamar mayat anu jaga berarti Jaga, mau jaga sampai pagi. sampai pagi, sampai ketemu dokternya yang bagian otopsi sudah datang. Terus ada mahasiswa yang praktek itu ya, kejuruan dokter itu praktek, lihat pakai buku. Terus berarti langsung dimakamkan itu tuh. Ya itu ya langsung dimakamkan ke daerah, kalau nggak salah Cikupa, daerah Tangerang Cikupa. Aku jauh. Ya jauh lah, dia orang Sunda. Pulang kampung Iya, halaman. pulang. Iya, walaupun aslinya orang Jakarta, keluarganya orang Cikupa. Ada orang Cikupa dikubur di sana. Di sana ya itulah, banyak saya ditanyain sama orang-orang kampung di sana, gimana lah, gimana mau gimana, dasar dirimu Biarawani nggak berani menghadap teman-teman yang begitu, nggak berani. Padahal kan teman kita sendiri loh, jangan dilupakan. Walaupun dia mati atau apapun, cara apapun dia ditengok aja, ditengok.
jangan teman sakit dicuekin, teman lagi mati dicuekin. Berarti Itu bukan pas itu temennya udah berkeluarga atau belum? temen, itu sudah berkeluarga, Udah dia punya anak. anak satu perempuan. Ya kasihan istri dan anaknya. Hanya saya ya namanya warganya ya mau nggak mau lah turut bela sungkawa. Terus Itu pengalaman sudah. kejadian mistiknya, kejadian horornya ada nggak? Wah, itu waktu itu ya kejadian horornya ya ada. Saya ya lagi buang air kecil, itu di gang saya itu ada bicara tapi nggak berbentuk. Bicara tapi nggak berbentuk. Wah, horor. Dan suara. Ya, bersuara Tapi tapi nggak ada tidak rupa. berbentuk, ya tidak menampakkan. Dia bilang terima kasih, itu bilang terima kasih. Ya, saya bilang ya sama-sama, saya sama-sama. Tapi teman saya itu nggak percaya. Oh, nggak percaya, emang iya, emang dia udah didatangin, yang didatangin saya yang jadi saksi apa. Walaupun jasadnya mati kan rohnya masih hidup, masih menempel di sisi sebelahnya tuh. Ya ada lagi kejadian ya pirang-pirang lah di Jakarta. Hari ada aku yang ketabrak kereta ya ada. Jadi dekat itu berarti dekat jalan kereta. Dekat jalan kereta. Oh, jalan kereta jurusan mana itu? Ini jurusan Bandengan Selatan. Itu kejadian sore itu. Bandengan Selatan. Bandengan Selatan kan perbatasan Jakarta Utara, Bandengan Selatan masih Jakarta Barat. Itu tembusannya tuh Gong Kapuk. Ya. Nah, sana Pantai Indah Kapuk ya. Pantai Indah Kapuk Pik ya. Ya, Pik. Itu ya itu tetangga warga, orang Chinese, dibilang orang Cina ya kasar Chinese, orang Chinese. Kalau Cina ya kasar Chinese. Berarti pernah kerja di Jakarta juga ya? Iya, di Jakarta ya pernah. Kerja apa itu di Jakarta? Waktu itu saya bantu sama bos saya ya, dulu dagang mie ayam. Saya bantu dari nol sampai dia melejit. Dia juga bisa sukses. Mie ayam dulu harganya ya, berapa itu? Mie ayam dulu mie ayam dulu harganya semangkok bisa 500 perak, 700 perak. Zaman Soeharto biasa 700. Ya minyak tanah yang pernah mengalami mie ayam 500 berarti seumur sama saya. Iya. Seumur sama saya. Ya goto 50 perak, 5 perak, 25 perak. Itu pasti seumur sama saya yang ngalamin gitu. Iya. Pasti seumur. Ya mungkin juga lebih tua dia ada itu. Saya emang mukanya nggak berubah begini aja. Berarti dulu itu kerja sama orang Cina. Orang Cina. Kerja di apa itu? Kerja di ekspedisi. Saya ekspedisi. Berarti dulu belum ada CNT, CNE ya? Belum ada. Dulu masih pos, dari ya? masih CV. Ekspedisi rumah. Di rumah-rumah. Itu saya bantu. Kirimnya kemana itu? Itu saya menawarkan jasa diri kepada toko-toko yang di daerah Glodok, daerah Karanganyar. Glodok itu masih daerah Jakarta Barat. Ya. Taman Sari sih, ketemunya Taman Sari. Nah, Karanganyar itu. Udah Karanganyar itu perbatasan Jakarta Pusat. Kartini. Ya saya nawarin jasa, semakin mana saya itu orangnya majuin. Yang namanya orang maju ya. Berapa tahun? Itu saya di ekspedisi lama, saya dari itulah pokoknya lama, ada 15 tahunan. Saya mantep
gaji berapa itu? Ya gaji sebulan cuman kalau Anda percaya atau tidak percayanya 150.000 sebulan itu cukup enggak? Tapi tahun dulu ya gede. Gede Sebulan. kayak 5 juta Iya. ya. Tuh 15.000 150 mau makan itu ya 1.500 2.000 uang makan. Berarti Tapi nggak pakai motor, pakainya sepeda perempuan ya kayak mini, sepeda Ada keranjangnya mini berarti ya, yang ada depannya. keranjangnya. Itu 5 wilayah saya iter. Datang dari Kalimantan, buka. Dulu karyawannya cuma saya doang. Nah, saya ikut merintis ke bos saya. Begitu maju dan maju dan maju, memang bos saya mah sampai sekarang juga memang nggak melupakan nama saya. oh ya benar. Saya nggak ngejelekan perusahaan saya karena saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri untuk Alasannya mengundurkan diri. iya, saya Kenapa? mengundurkan diri. Ya, saya mengundurkan diri itu saya pengen hidup bebas karena saya udah 15 tahun ya. Itu Otaknya dari situ buta. udah punya istri belum? Belum masih bujangan, masih pikirnya Umur berapa pengen itu? ya pengen neko-neko lah yang namanya bujangan. Umur berapa itu? Umur waktu itu umur saya itu 21-22 tahun. Ulama saya 21-22 lah saya. Habis kerja di situ keluar kerja di mana Mas? Saya ya berusaha nggak kerja lagi ya, saya usaha Jualan. dagang. Belum dagang masih mulung, walaupun bapak saya RW tapi saya mulung kardus, mulung aqua atau kaleng-kalengan. Kalian bekas ya? Iya, tapi Rongsokan ya? yang namanya rongsok itu jangan dibilang hina. Walaupun sekarang itu berduit. Tuh, Lumayan jadi ya. hasil, iya. Dulu, nah sampai di situ saya dagang koran. Dagang koran di lampu merah. Ya tahu sendiri lah, zaman dulu mah zaman koran-koran Pos Kota Doyok. Iya. Pos Kota Kompas. Tuh, Sinar-sinar Pagi. Tuh, Berarti ada pos film, majalah film. Tapi nggak ada majalah film porno sekarang mah. Segala porno, apa porno. itu koran berapa dulu jualnya? Koran. Waktu koran itu saya jual 500-400 saya jual. Dari sananya agennya 400, dia jual 500, 100 perak. Untung dapat duit ya 2.000 pulang. Dapat 2.000 pulang. Berarti katanya pernah hidup di Bogor atau di mana? Di Bogor ya pernah. Itu Di udah- Bogor itu saya berarti itu udah udah beristri. Saya di Bogor itu dapat pas beristri sama orang Bumiayu. Saya Terus begitu Bogor. istri yang begitu punya anak satu, saya langsung merantau ke Jakarta lagi, pulang dulu asal desa Jakarta ke kota. Nah, saya ditawarin kerja lagi sama bos saya karena saya nggak punya kasus, nggak punya kesalahan. Itu ditawarin udah kerja lagi, kamu kerja lagi aja bagaimana. Saya nanya sama istri nggak betah di Jakarta. Akhirnya saya menolak pekerjaannya, Ya, kenapa bisa tapi di Bogor? bini saya punya saudara orang Bogor, katanya punya bibi orang Bogor. Ya saya ikutin jejak istri aja. Alhamdulillah di sana ya disambut baik nih keluarga istri. Karena saya orangnya sopan ini dan itu, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Berarti merantau ke Bogor itu
8 tahun saya. Dagang apa kerja gitu? Ya pertama nganggur, terus barangna waktu nih kali. Ngomong kalau waktu kali, terus cikot pasir di kali, ngesek, ngayak pasir. Tuh apa namanya dikarungin, ditaruh di rumah saudara, ditimbun Jadi sampai 10 karung, sampai 30 karung. Itu saya nggak nawarin ke tetangga-tetangga. Nanti tetangga yang lirik, tetangga berapa itu yang itu? lirik bos. Karungan apa modelnya? Itu karungan berapa? itu 5.000. Oh, 5.000. Dapat 30-an 150 lumayan. Itu untuk si suap nasi itu. Ya kita balas jasa sama Itu tahun berapa itu di Bogor? di Bogor itu 2005. 5. Enggak lah, 2010. Oh, 2010. 10 ya. Ini 2022 kan. Iya. Lama. Berarti anak pertama lahiran tahun berapa? Anak 2006. Oh, 2006. Ya 2005 2006 itu anak saya lahir. Terus saya belecit Jakarta. Pokoknya hasil ke hasil, yang penting badan saya sama anak istri saya sehat. Dan di Bogor 2 sekian tahun istri saya lahiran, lahir di Bogor, namanya Rajab, lahir bulan Rajab, yang namanya Rajab. Oh, berarti anak kedua itu ya? Ya 2 itu laki-laki. Begitu lahiran bini saya yang betah minta pulang lagi ke Bumi Ayu. Bumi Ayu tahun 2000 ya, 2011-an 2012-an lah saya pulang ya gitu, merintis lagi nol lagi. Tadi udah enak ya merintis lagi nol lagi. Merintis jualan. Ya merintis jualan itu apa namanya, es kepet buah ya? es kepet enggak, es buah. Saya dagang es dawet, dipercaya sama orang. Saya alhamdulillah. Terus diparkir itu 3 tahun di sini juga pernah. Asongan ya? Asongan ya, Asongan berarti jualan rokok ya? Asongan ya? Jualan rokok, tisu apa. Kopi enggak kopi? Kopi ya pernah, cuman buat istri karena dagang. Jadi saya memantau, saya dagang parkir sambil dagang sambil parkir. Dan alhamdulillah di Bumi Ayu ya dibilang selebritis, yang saya buat selebritis tapi selebritos wonge atos tapi lendek lemes, wan atos kayak waktu tapi kendor. Saya rokok dulu. Iya benar. Minum dulu ini. Wedang Yang paling jitu maunya di desa Bumi Ayu kalau ada wedang ya itu dia. Mantap. Apalagi ketemu namanya gini, ya udah nggak usah racik sendiri, tinggal beli 7.000 atau 5.000 dah dapat langsung diminum. Badan hangat enak, turu lali, esok bisa enteng awak. Ya tergantung cocoknya awak kayak dewek pewis. Iya. Kalau kayak abot ya berarti kabutan dosa. Ya. Iya benar. Oh berarti saya kerjanya apa ya? Sekarang saya alhamdulillah kerja PNS, pegawai narik sampah. Pegawai narik sampah. Sudah berapa tahun kan? Sudah hampir 3,5 tahun saya. Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah sehat sekali saya, istri ya sehat. Tapi saya juga nggak berani beribaratnya nipu ini dan itu, enggak. Saya mah orangnya lebih takut nipu orang lain, ngasih duit ke istri hasil nipu, berarti ngasih istri itu nggak halal, sama aja ngasih penyakit. Korupsi ya gitu. Ini ngawak enak tapi ini keluarga orang enak, ngasih geni, ngasih penyakit tuh. Saya juga nggak berani
Maksudnya sedikit. Iya. Yang penting halal ya. Yang sedikit pasti halal. Dan alhamdulillah namanya warga ada yang percaya. Saya susah ini itu manggone nih RT Siji RW 6 itu rumah orang, bukan rumah saya. Rumah Iya. orang itu penempati. Ya nanti kita review rumahnya si Bang Jepri ya. Kapan-kapan waktu di Iya, Sorot review di rumahnya. Sorot rumahnya itu ya. Itu rumah orang Karangturi. Ya karena saya sering bantu, nurut orangnya, ya orang Suruh kasih ngechat, sama ya. saya, suruh ngechat, suruh apa, saya orangnya gitu ikhlas, mau dikasih berapa ya saya ikhlas. Dan di sini juga ketemu ya teman-teman walaupun nggak kenal kan, walaupun nggak kenal tapi nggak sayang. Kata siapa nggak kenal nggak sayang? Kalau kita bergaulnya bener, disanya cangkem enggak ini pasti sayang sama kita. Dulu saya pernah pengen diapa-apain, tapi saya deketin sama saya. Alhamdulillah orang satu sini begitu kenal jiwa saya, ya alhamdulillah. Saya alhamdulillah ya jaga awak. Pernah di Kalimantan, ya pernah daerah Samarinda. Oh pernah Pernah di kerja apa Kalimantan. gimana itu? Ya itu dioper sama bos saya itu. Terus selama Berapa 4 tahun? bulan saya Oh, itu di sana. Ya di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, Pontianak. Nah kejadian sampah tahun berapa itu kalau jenengan ngalami itu, main bacok-bacokan kalau wong Dayak itu saya ada di sana itu. Tahun berapa itu ya? Itu nggak tahun berapa itu tahun 94 lah kalau nggak salah kejadian itu, sebelum Jakarta bakar-bakaran. Itu di daerah Kalimantan, Pontianak itu terakhir sama orang Madura, tapi sama bos saya ditarik, padahal saya ada di perkampungan desa Dayak gitu. Tapi dilindungi sama orang Dayak karena saya orangnya bergaul jiwanya, suruh mangan babi orang ngerti daging babi ya mangan, orang ngerti. Iya Orang ngerti mangannya daging kelinci ya mangan nggak mangan ya tetap mangan, yang penting udah masuk ke perutnya ya halal aja. Yang namanya haram itu cangkem haram, mulutnya tuh haram tuh. Tapi orang nggak ngerti itu babi atau apa, ya udah makan aja, namanya perut lagi lapar. Iya benar. Kalau perutnya kenyang pasti dicium wah babi, pasti nggak mau. Ya, iya. Artinya ya memberontak, pasti keluar lagi itu makanan. Apalagi bos? Ada ditanya lagi? Lu tanya lagi udah Iya. ngobrol aja nggak apa-apa. Iya. Ngobrol terus. Berarti anak sekarang umur berapa? Yang pertama. Anak saya yang SMA, perempuan itu umur SMP kelas 3 Anuriah, sekolah di Anuriah ya, dibilang sekolah agama juga ya, termasuk sekolah agama ya Anuriah ya. Kelas 3. Ya kelas 3 SMP itu umur 16 2006 sih. Oh iya 2006 ya. Ya kan 2022 16 tahun. Ya saya sebagai orang tua ya memang pusingnya pusing, tapi nggak diambil pusing amat, Dinikmatin lah ya. dinikmati. Saya sudah tahu bahwa Allah tuh akan membantu saya jalan rezekinya, walaupun saya kerja pengangkut sampah. Ya walaupun saya kerja pengangkut sampah, Allah masih jalan rezekinya udah ada di situ. Iya benar. Ya atau Allah dia rezekinya segini ya segini, ini dia Allah kasih rezeki setas ya tetas, tapi belum ngalamin. Iya.
tapi dinikmati aja. Gaji jangan mikir gaji yang gede-gede, gaji kecil yang penting berkah, nikmat, dibarakallah baik, dinikmati. Dan sampai pengen gaji gede, nanti begitu udah kerja 2 tahun, wah gajinya orang budak-budak, jalur budak money. Kalau saya enggak, itu hanya kesadaran pengurus-pengurus saya aja sama pelanggan-pelanggan saya. Kebetulan ini Pak Jebri itu nyalon menjadi RT ya. Cerita Pak Jebri, coba cerita calon menjadi Ya, pertama saya tahun masuk berapa ya? di tahun kemarin lah kalau nggak salah. 2019 Iya, atau 2019? iya, tahun 2020 kayaknya. lah. Apa iya? Tahun 2020. Oh iya, 2020. Iya. RT baru 2 tahun. RT Iya, RT baru 2 tahun. 2020 menyalonkan, tapi saya nggak nyalonkan. Oh, menyalonkan. Iya, tapi saya tidak menyalonkan, warganya yang nyalonkan saya. Saya mah ya oke-oke aja, supaya untuk memajukan generasi muda untuk maju. Jangan orang tua suruh didorong terus, kasihan gitu. Saya walaupun tua, jiwa saya masih muda. Ya begitu, ada pemilihan, walaupun saya tidak jadi, ya nggak apa-apa. Berarti ada yang dipercayai ke warga yang lain. Iya, saya mah mensyukuri dia itu orang pinter, segalanya pinter. Kalau saya kan bodoh, iya, tapi tuh. Berarti waktu masih muda itu di Jakarta kehidupannya gimana itu? Sering minum dong. Ya, kita nggak munafik ya, masalah minum-minum itu tergantung pergaulan ya. Pergaulan, kalau pergaulannya ya pecrek ya wis pecrek bae wis. Ada ketemu pergaulannya ya kayak kiai, ya ngikutin arus. Iya benar. Jadi dari masing-masing itu ikutin kita arus. Ya, walaupun kita udah benar-benar kiai atau ulama atau apa, tapi hatinya masih bengkok di goda sama setan. Banyak yang digoda sama setan, banyak tuh. Kalau saya ya alhamdulillah, saya ngikut arusnya, apa itu jalannya wilayah desa. Pernah minum juga ya? Ya tergantung arus. Saya tuh orang tahu Itu kan. minuman ada berapa minuman keras itu? Wah, di Jakarta tuh nggak main-main. Masih inget ya Manson namanya? apa Donald, McDonald ya. Itu kalau merasain McDonald ya wis. Kalau nggak merasain dia whisky apalah, AO apa wis, pernah ngalamin. Ya dulu zaman Soeharto ya zamannya enak. Harganya berapa itu dulu ya? Waktu Manson itu harganya cuman 150, sekarang mau udah mahal. Berarti yang gede itu Yang gede itu harga paling top-topnya tuh 150 tuh, harga sekarang mau udah 1.500.000 nih ya. Iya benar. Ya harganya segitu. Ya masalah tobat nasuha atau apa itu masing-masing manusianya, ya, kesadaran manusianya. cerita. Kalau kita ngomong salah, ini salah Cerita ya, masalah lu ya. manusianya. Kan karena kita mati dan hidup kan, matinya dikubur sama manusia, tapi bertanggung jawabnya kan masing-masing. Benar. Nggak mungkin saya mau menolong, ya menolong tuh iman. Kalau orang yang suka beriman ya itu imannya, Suka ya ya. ibadahnya itu teman kita nanti. Kalau kita banyak ibadah atau apa, sering membantu orang fakir miskin, anak yatim atau apa, nah nanti ketemunya di jalan kita yang di alam kubur. Buat teman. Nah, kita sering sholat jengkang-jengking tapi nggak ada amal ibadah, nggak nengok kanan kiri, tetangga lagi susah, ya percuma. Mau masuk ke surga percuma, Gusti Allah juga tahu. Nah,
apalagi ceramah-ceramah orang ini dan itu aduh disayangkan, Iya benar. disayangkan untuk awaknya sendiri nanti di sana. Nanti apa di Gusti Allah gini, kamu di dunia soalin tapi nggak niat dengan aku, cuman pengen ketenaran, percuma, nanti nyepul-nyepulnya mah ke neraka. Tapi orangnya baik, jiwanya baik, ibadahnya jalan, ya sholatnya jalan, itu harus dijalani 3 hal atau 5 hal. Itu yang Gusti Allah minta, kebaikan dulu di dunia ya, perbaiki dulu awak-awak kita, keluarga kita. Kalau keluarga kita udah bener ya, ke teman-teman dah kita iniin ya, baru ke masyarakat kita ada di ini ya baru. Nah itu Kanjeng Rasulullah juga begitu. Rasulullah, kalau Kanjeng Rasulullah udah langsung dinaikin di Gusti Allah, udah dipercaya dari namanya dia lahir. Tapi kan begitu menjak dewasa kan dia takut. Apalagi ya saya manusia biasa lah gitu. Iya benar. Jangan disamakan dengan nabi, jangan disamakan dengan ustadz atau kiai. Insyaallah ya kiai kita ya orangnya ya bermanfaat lah gitu. Bicara itu ya kudu hati-hati lah, soalnya kalau bicara itu ibaratnya mulutmu harimaumu, dibenci di dunia, di akhirat lebih-lebih dibenci dengan malaikat dan Allah. Yang dijaga itu cangkem mulutnya doyan ngabrak-ngabraknya bis. Kalau jadi gue punya manusia buka tuh enak banget, seger. tapi ya kita juga walaupun tentang hidup sehat ya kirim doa kepada almarhum dan almarhumah, Buat keluarga, saudara, tetangga, teman atau apa ya dikirimi. Jangan keluarga kita doang khususon liane orang dihadiahi, kan kasihan. bener. Umpamanya kita di dunia ya keluarga kita dapat beras kasih saudara-saudara doang, tapi tetangga kelaparan ya nggak jadi, kasihan, nggak pantas. Ya gitulah pokoknya dunia, dan untuk mengikut kita mati ya harus dipegang dua-duanya. Apalagi bos Rokok dulu untuk nyantai, ngobrol nyantai aja sembari podcast sama Bang Jepri ini, si pahlawan PNS, pegawai narik sampah. Bukannya pegawai negeri sipil, bukan, maaf ini mah. Kalau saya menghina atau mengatasnamakan balik singkatan, karena saya itu merendahkan, suka rendah tapi banyak perkenalan. Dagang di Bogor ya pernah, dagang batagor, dagang cilok, dagang cuanki pernah, somai pernah ngalamin. Cuanki. Iya, cari uang jalan kaki, yang dipikul. Yo pernah, batagor ya pernah. Itu harganya berapa itu kalau zaman dulu? Tahun berapa itu sehari? Itu ya baru tahun 2010-an lah, 2010-an. 2010 2012 pulang saya.
mudik lagi ya, mudik keramat ya. Mudik keramat, pulang kampung ke rumah istri. Rumah saya di Jakarta. Tapi alhamdulillah waktu saya pulang sendiri ke Jakarta ya, teman-teman juga masih ingat saya, suruh saya jadi RW di sana, jangan pulang lagi. Pulang kapan? Jadi, Pulang terakhir kapan? Ke Jakarta pulang kapan? waktu ya tahun 2019 lah saya pulang. 2020 Pak, 2019 kerja pertama ini kan waktu gaji, baru ngalamin gaji 4 bulan setengah tahun, ngalamin gaji saya pulang dulu, nengokin teman-teman. Wilayah kangen lah, namanya kampung kangen lah, namanya di kampung Kampungnya apa sendiri. tuh? Kampung Kampung Janis ya? Janis, mau Janis Kelurahan Pekojan. Pekojan, Jalan Perintis. Enggak, itu jalan Kampung Janis. Oh, Jalan Janis. Iya. Hutan 2 itu saya disuruh jadi RW lagi. Terus saya disuruh jadi RW. Ya saya dulunya mengalami bisa jadi RW, saya juga ngalamin bantu-bantu bapak waktu almarhum sebelum jadi. Tapi bapaknya ini wong Kaliwadas ya. Bapak aja asli Bumiayu Kaliwadas, sudah Oh, almarhum. kali mamanya asli di Mama asli orang Jakarta, Betawi. Betawi ya. Iya, mama, ibu sekarang udah almarhum. Almarhum. Baru kemarin 40 hari lah itu. Ya saya juga doanya ya doa Allahumma firlahu wa'afhu wa'afihim wa'afanhum. Itu doanya untuk ibu saya dan bapak saya, karena sudah meninggal sih. Lain dengan doa ya orang tua masih hidup, kalau mau firlana, kalau mau balik lana bisa itu. Doa orang tua, Rafiq wali walidaya warang umma kama robayani, saya kira itu doa orang tua. Dia masih hidup, tapi yang udah meninggal Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Tuh. Ya semoga di sana ya diampuni dosa-dosanya, dijembarkan kuburannya. Nah, kalau kita mau doa yang begitu, muslimin dan muslimat semua yang kita iniin ya warahmu maafin wa'afwanhum, sama itu hadiah untuk para hadiah untuk yang muslimin dan muslimat. Jangan untuk doa keluarga Delantok, tapi yang jadi orang sebar. Ya. Ya itu aja ya, cukup dari saya itu orangnya ya reketelan lah ibu, reketelan karena ya ngalor ngidul orang genah ibu. Yang penting diasikin aja, jangan lupa ya subscribe-nya, tuh subscribe-nya yang penuh. Iya. Dipencet jempol, ini cuman hiburan. Ya kalau mau ada merasa sakit hati ya saya ya mohon maaf. Saya itu hanya manusia biasa, luput dari kesalahan. Yang lebih benar itu Gusti Allah, udah itu Gusti Allah aja yang lebih benar. Saya hanya manusia biasa. Ya kalau memang saya punya salah ya saya minta maaf. Para kiai, para ulama ya saya minta maaf sebesar-besarnya, dan teman-teman, saudara-saudara yang dimana Anda berada, saya minta maaf. Dan jangan lupa Anda dukungan kami channel channel official itu di pencet aja jebret, karena Jepri ya, saya itu buat artis, tapi alhamdulillah banyak yang kenal. Mana sih namanya Jepri? Ya gini, orangnya ya gini.
mau diangkat ke Indosiar ya begini, mau diangkat ke RCTI ya begini, mau jadi peran Garut ya begini, mau jadi peran action ya begini, begini muka saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini belum sejam, belum sejam. Udah isi tanggung. Jam berapa ini? Tuh langsung lah favorit ini kamu. Hah? Tuh kan langsung lah loading kan. Coba lu lihat YouTube apa loading. Enggak, langsung. Langsung mantap. Darahnya ada tinggi. Kayaknya apa diurutin Bang Jepri yang enak minumnya wedang ungus itu dulu. Jadi untuk besok ya sonjol mantap baik Mantap. mantap. Terus diurut kayak yang oleh pada acara ya mau kan dulu pada ngurut ya dicap raine dicap aja ini Alek Bang Jepri mengatasi segala. Jangan takut bayarnya mahal apa-apa. Yang penting ikhlas. Ya ikhlas. Bayar gede tapi orang ikhlas pada beli Udang awak orang enak, bayarannya larang. Iya. Gue. Laka tarifnya tidak ada tarifnya. Nggak ada. Ikhlasnya. Seikhlasnya. Jangan seikhlasnya ya, hasilnya ya yang pantas saja. Patuh lah ya walaupun nggak punya duit bisa dibantu. Ya niatnya bantu. Oke. Kita lanjut rokok dulu, kita beli selonjor. Bahwa menikmati malam ini. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Kemarin saya malam Jumat aja di Kali Jurang. Oh, berarti tidur kali jurang ya? Bilang dina tuh kali jurang. Kalau dina bos. Oh, belum dina. Mantap ya. Ada kejadian mistik, aneh, horor. Ya kejadian itu ya tergantung dari awak kitanya lah. Kalau awak kitanya kecing, nakut, ya digoda terus. Iya, bener. Awak kita ya berani tapi nggak mengganggu ya yang namanya lain alam. Yang penting kita jangan ganggu. Iya bener. Kita baca-baca hati kita. Tuh. Mau nyorot ke sana, mau nyorot ke sini, yang penting kita jangan ganggu. Jangan ngomong hadir. Nah, itu dia pasti nongol, menantang. Kira nomor Melayu. Dan nongol Melayu. Jangan. Ntar yang nongolnya kucing hitam dibilang setan, padahal mah kucing hitam. Kucing melompat, meow. Nah, padahal mah kucing, bilang setan tuh, setan, padahal kucing lewat. Ada suara peling kawin, bilang ada setan. Peling kawin ngerekek-rekek, bilang setan. Ya kan disalahin terus ya. Iya, setan mah ada, di mana-mana pun ada setan. Manusia juga setan. Iya. Manusia juga setan. Cuman hatinya manusia itu jangan disamain dengan setan. Jangan pada butut Nyantai selonjoran. joran aja dinikmatin
disyukurin ya dijalani wis baik Mantap. mantap. Enak banget Menurut saya buat istri minum di itu Iya. lagi hangatin lagi kasih air kasih air dikit lagi. ya hangat. Ini kok sebenarnya bisa satu teko bisa buat teko segini kecil aslinya itu Bisa. bisa. Ini Tambahin. nanti bawah yang dibuang Iya. dicampur lagi tambahin lagi Teko. pagi-pagi minum asli. Seger. Bukannya minuman keras, ini mah minuman ramuan. ramuan Ramuan tradisional. tradisional. Nih. Godong. Ini daunnya. Daun Nggak tahu daun apa, saya nggak tahu ini. Ini daun apa? Nih. Oh, jahe, iya Oh. kayu manis kayu manis. Itu ramuan, bukannya minuman keras. menit lagi Hmm. tanggung 4 menit lagi ya sejam. Angin metu Saya pernah kerja ayam, ya pernah. Tahun nih bosnya. Ya karena saya kan bos mengundurkan diri, ya karena banyak pekerjaan. Angkut sampahnya banyak pelanggannya, jadi saya ngomong terang-terangan. Enggak langsung ini dan itu. Emang bos saya itu baik orangnya. Cuma saya aja yang bandel, Mengajar. yang mengajar. Tuh. Kalau sampai sekarang saya ya masih dipercaya. Ya mau pesan ayam nih, ini bosnya nih, bos ayam. Mau potong ayam ini, cabut bulu ayam ini di desa Duku Kramat, RT 1 RW 6. Yo silakan beli ayamnya, nggak mahal-mahal. Coba aja di pasar, pasti harganya lebih mahal. Ini kan akhirnya langsung deket. dipotong lagi Potong fresh. langsung bersih, fresh bersih, fresh. Mau dicacak ya boleh, cacak-cacak kayak perkedel boleh. ini jangan diulek Jangan diulek. Ajatan ya mau pesan ya dari pesen. Ya kalau ini ya hubungi ke saya nggak apa-apa, nanti saya bisa Iya. hubungi ke bos saya ini.
Harganya ya saya tidak tahu, ya nego-nego aja sama bos ayamnya. Tapi yang kenal yang nggak kenal saya takut, Bener. takut dikibulin, ditipu. Ujung-ujungnya ya saya yang tanggung jawab. Saya tahu rumah Anda dulu, di mana rumah Anda, nah baru saya ini Nomor telepon. mau telepon banyak yang palsu. Nah, nanti rumah Anda tuh di mana, saya buru pesan-pesan rumah Anda nggak tahu ya, saya bingung. Jujur ayamnya mari gede. Iya bener. Ini jujur tahu utang, ini jangan utang, ini mah cash kotan, ya boleh diutang.